Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan saudara yang ada di Malaysia, di Singapura, di Timur Leste, dan dimanapun berada. Senang sekali berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat segala penyertaan Tuhan yang sempurna yang kami rasakan pada hari ini. Dan saatnya kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 138 ayat yang ke-8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Puji Tuhan. Saudaraku, Daud bisa berkata, Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Karena ia tahu bahwa Tuhan adalah pemegang kendali di dalam hidupnya. Dan dia pasti akan mengarahkannya untuk suatu tujuan akhir yang sempurna. Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan itu maha kuasa sehingga Dia dapat mengatur setiap peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan kita sesuai dengan rencananya, saudara. Seringkali kita sulit untuk menerima cara kerja Tuhan yang sepertinya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Terlebih lagi bila peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita begitu menyakitkan. Tetapi sebenarnya di atas segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhanlah yang memegang kendali dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Contohnya adalah Yusuf, saudara. Yusuf yang diperlakukan dengan jahat oleh saudara-saudaranya. Dalam peristiwa tersebut seolah-olah Tuhan tidak peduli dan membiarkan Yusuf hidup dalam penderitaan. Tetapi pada akhir peristiwa itu, nyata benar apa yang direncanakan Tuhan dalam hidup Yusuf. Hal itu diakui Yusuf bahwa melalui perbuatan saudara-saudaranya, Tuhan turut bekerja. Yusuf berkata, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf mengakui bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya adalah karena campur tangan Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa hanya terhadap Yusuf saja Tuhan menyatakan jalan-jalannya yang ajaib. Tidak, saudara. Tuhan pun memiliki rencana yang indah atas kehidupan kita. Lewat kehidupan Yusuf kita bisa belajar bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan rencananya atas hidup orang percaya. Dan hal ini juga berlaku atas hidup kita. Saudaraku, Tuhan kita selalu menyelesaikan apapun yang menjadi rencana dan pekerjaannya. Di dalam mengerjakan misi yang diamanatkan Bapa kepadanya, Kristus tidak pernah mengerjakan segala sesuatunya dengan setengah-setengah, tetapi diselesaikannya sampai tuntas. Dan puncaknya adalah melalui pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia yang mengawali dan ia pula yang mengakhiri. Jadi, Kristus selalu menyelesaikan karyanya sampai selesai. Seperti tertulis, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Puji Tuhan, saudara. Jika di hari-hari yang telah lalu kita mengalami kebaikan,
mengalami kasih dan penyertaan Kristus yang teramat sempurna, maka tidak mungkin hari ini, esok, atau lusa dia lupa dan tidak lagi menyertai kita. Jikalau Kristus sudah menyertai kita dari awal, Dia juga akan menyertai kita sampai akhir hidup kita. Bahkan penyertanya sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan atas kita tidak akan pernah berubah, saudara. Asalkan kita tetap setia mengikuti Tuhan sampai akhir dan hidup seturut dengan segala kehendak-Nya. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Karena itu, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan dan tidak lagi hidup menurut firman-Nya. Jika hal itu yang kita lakukan, maka bukan salah Tuhan bila kita tidak lagi disertai oleh Tuhan. Selama kita tinggal dekat dengan Tuhan dan menyediakan diri untuk disertai, Dia berjanji itu setia. Tuhan berkata, "Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Kata cuma-cuma ini tidak berarti bahwa setiap orang yang menolak akan diberi, tapi hanya orang yang merasa hauslah, yang punya kerinduan besar yang akan Tuhan beri. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudaraku, dari ayat tersebut kita bisa belajar dan menyadari penyertaan dan rencana Tuhan bagi kita. Tuhan pasti selesaikan. Untuk itu, mari kita semakin hidup dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Sebab sampai kapanpun Tuhan tetap ada bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang kami terima saat ini. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelesaikan semua rencana-Mu bagi setiap kami. Ajar kami ya Tuhan untuk sabar dalam menjalani kehidupan ini, karena kami tahu bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan karya Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun saudara kami berada. Berdoa bagi mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan jamah, dan kuasa bilur-Mu sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, pulihkan hidup mereka, buka jalan bagi mereka. Tuhan memberkati dalam rumah tangga mereka, pekerjaan, dalam bisnis, dalam pendidikan, dan apapun yang dikerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Dan berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam belenggu dosa, ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus pengampunan Tuhan. Tuhan yang mengampuni kehidupan mereka, membawa mereka, menarik kehidupan mereka untuk datang mendekat kepada Tuhan. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan dan khususnya pandemi. Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati bangsa kami, memulihkan bangsa kami, berkati dalam segi kehidupan apapun, dan jadikan bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang maju. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.